Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke seri kedua dari Power Screw, masih dengan saya Jarod B. Darmadi. Screw yang akan kita bahas dan kita tentukan desainnya. Kalau kita lihat ada gesekan power screw, ya, gesekan di ulirnya di sini dan gesekan di antara cupnya ini ya, basing dengan cupnya ada dua gesekan. Jadi gesekan di sini adalah gesekan ulir, ini agak kompleks dan kita sudah membahasnya agak panjang lebar pada seri yang pertama. Yang kedua gesekan pada daerah sini ya, antara cup dengan basingnya itu. Gesekan itu harus diatasi. Kita memberikan gaya di sini ya, gaya di handle-nya ini, bisa handle, bisa roda ya, bisa juga lengan gaya, macam-macam ya. Tapi gaya yang kita berikan ini arahnya horizontal ya, tidak bisa selain arah horizontal. Misalnya arahnya mengikuti bidang miringnya skru di sini nggak mungkin ya. Kita hanya bisa memberikan gaya pada arah horizontal karena mekanisme di sebelah sini ya, kita cuma bisa memberikan gesekan pada arah horizontal. Kalau kita perbesar ya, daerah antara cup dengan basingnya ini bentuknya seperti di B ini ya, kalau kita perbesar. Jadi gesekannya adalah di sini ya. Yang sini bisa dikasih bantalan sehingga gesekannya 0, tetapi yang sebelah sini perlu dihitung apa gesekannya. Sama seperti yang sudah kita bicarakan pada teori bidang miring, kalau kita akan mengangkat beban ya, berarti kita memberi gaya P, arahnya ke atas ya. Komponennya yang sejajar bidang miring ke arah sana ya, ke atas, tentu sama dengan P cos alpha ya. Itu harus bisa mengimbangi gaya gesekan F ditambah komponen sejajar bidang miring berarti ke arah sana, yaitu W sin alpha, atau kita tulis di sini menurut kesetimbangan gaya P cos alpha dikurangi W sin alpha dikurangi F sama dengan 0, dan F sama dengan mu kalikan gaya normal ya, Rn. Rn-nya tentu saja gaya Rn, gaya normal adalah sama dengan yang warna merah ini, sama dengan komponen normal dari W, yaitu W cos alpha, dan komponen normal terhadap bidang miring yaitu P apa ini? P sin alpha ya. Ya, karena sudutnya di sini ya, di depan sudut sin ya. Oke, berarti Rn sama dengan P sin alpha ditambah W cos alpha. Kita bisa substitusikan persamaan dua ini untuk Rn ke persamaan 1. Nah, Rn-nya kita ganti dengan P sin alpha W cos alpha, maka menjadi mu Rn ini. Depannya sama persis, sama dengan 0 ya. Oke, dan kita bisa mengumpulkan suku-suku yang mengandung P. Dari sisi suku yang pertama adalah P cos alpha, dari suku yang ketiga adalah mu P sin alpha, mu P sin alpha ya. Demikian juga kita bisa kumpulkan komponen W. Dari sini adalah min W sin alpha, min W sin alpha. Yang dari suku yang ketiga adalah mu W cos alpha ya, min ya, min W mu cos alpha. Ini tentu bisa kita pindah ke sebelah kanan, tanda sama dengan W sin alpha plus mu cos alpha menjadi positif. Ini sama tetap
Sehingga P sama dengan yang warna merah ini sama dengan W sin alpha ditambah mu cos alpha dibagi cos alpha min mu sin alpha ya. Itu kita bisa menurunkan secara sederhana seperti itu, tapi sama persis ya hasilnya. Ya, ini pernah ada slide ini di slide sebelumnya, cuma ini saya kotai warna kuning, ini W kan, Mg mu cos theta, dalam hal ini sudutnya theta, kalau di persamaan sebelumnya alpha tambah sin theta dibagi cos theta min mu s sin theta, sama. Berapa sudut alpha ya tergantung ulirnya ya. Ulirnya ya, bisa single start, bisa double start bisa quadrilateral. Ya, biasanya cuma sampai triple ya paling banyak, atau four start ini ya ada, triple juga ada. Maka ya kita bisa menentukan sudut alpanya, dalam hal ini kelilingnya panjang sisi di tempat sudut tentu saja sama dengan keliling dari lingkaran, yaitu pi kalikan d atau 2πr sama saja. Nah, kemudian sisi tegaknya di depan sudut, kalau untuk single start ya pitch sama dengan pitch, kalau double start sama dengan 2 pitch ya, istilahnya lead-nya itu 2 pitch. Kalau untuk single start, pitch dan lead-nya sama, lead-nya itu panjang sisi di depan sudut, kalau four start, lead-nya sama dengan 4 kali pitch. Mudah ini dipahami. Kita bisa ya membuat persamaan tentang gaya P lebih mudah ya. Kita cari sebelumnya, yaitu dengan memperkenalkan tangen pi sama dengan mu misalnya. Koefisien gesek mu-nya kita ganti dengan tangen pi ya. Mu-nya di sini kita ganti dengan tangen pi ya. Tangen adalah sin per cos ya kan. Tangen yang ini kita juga ganti dengan sin per cos. Kalau kita kalikan cos per cos kalikan 1 ya kan. Yang ini hilang ya. Penyebutnya ini yang sin alpha kita kalikan dengan cos pi. Demikian juga yang penyebutnya suku yang kedua dari pembilang ini, penyebut cos pi-nya juga hilang. Yang cos alpha-nya kita kalikan cos pi. Nah, ini persamaan ini bisa kita sederhanakan ya, karena ini sin cos sin gitu ya. Kalau alpha-nya di depan itu sama dengan sin alpha plus pi. Kalau ini cos min sin sama dengan cos alpha plus pi ya. Ini adalah hukum sinus kosinus, mudah ya. Sin per cos adalah tangen sama W tangen pi plus alpha. Sebelumnya dengan analisa gaya-gaya sebelumnya sama dengan tangen pi plus theta, dalam hal ini sudutnya theta, kalau tadi alpha ya. Sudut bidang miring sama dengan F per mg, ini kan mg sama dengan W kan, sama persis. Berarti rumusnya ini sama dengan W tangen pi tambah theta F-nya. Atau dalam rumus sebelumnya P sama dengan W tangen I plus theta. Cuma beda simbol saja, tapi maksudnya sama. Nah, sekarang alih-alih menghitung besarnya gaya adalah suatu ide yang menarik di sini ya. Yang dihitung adalah torsinya ya. Kalau kita menghitung torsi yang diperlukan ya, untuk mengatasi gesekan pada ulir ya, dari power screw, maka tentu saja torsi sama dengan P dikalikan jari-jarinya ya kan. P yang kita hitung tadi sebelumnya ya, menggunakan rumus sebelumnya. Nah, D per 2 adalah jari-jarinya, atau jarak tegak lurusnya, itu adalah definisi dari torsi. Sehingga
kita bisa mensubstitusikan P dengan yang sudah kita cari dari persamaan sebelumnya, dan D per 2 ini menjadi setengah D. Kita bisa memakai rumus P-nya sama dengan W tangent alpha plus Pi, atau kita pakai rumus yang agak sedikit panjang, P-nya sama dengan W sin alpha plus mu cos alpha dibagi cos alpha dikurangi mu sin alpha. Hasilnya sama saja mestinya. Sekarang yang menjadi problem, mana D-nya ya? Karena D-nya bisa di sini kan, yang di luar, atau D yang di dalam untuk kasus square root. Untuk kasus yang lain ya juga bisa sama ya, yang D yang luar ataupun D yang dalam ya. Kita akan membicarakan square root dulu. Untuk bisa membicarakan Euler yang lain, sebenarnya Anda harus melihat standar Euler ya. Kita bicarakan square root saja dulu, atau Euler segi 4 untuk memudahkan pembicaraan, khusus untuk power screw sekarang ini. Maka kita bisa mengukur DC-nya atau diameter core, diameter yang dalam ini, atau kita bisa mengukur DO-nya, D-out-nya, di luarnya. Ini tinggal bagaimana cara kita mengukur dengan jangka sorong ya, misalnya kalaupun dengan jangka sorong. Maka mudah saja, tentu saja torsi yang di luar sini lebih besar daripada torsi yang di dalam sini ya, yang diperlukan. Di sisi sini dan di sisi sini tentu berbeda torsi yang diperlukan, yaitu karena P kalikan R-nya bisa yang sini, bisa yang sana ya kan. Maka biasanya penyederhanaannya dipakai D rata-ratanya ya, atau biasa disebut D pitch. Dalam hal Euler segi 4, D pitch sama dengan D core ditambah P per 4 ya, yang sini kali 2 ya, karena atas bawah, atau D core ditambah pitch per 2 ya kan. Itu untuk standar Euler segi 4. Atau bisa juga ya, DO, kalau yang diukur DO-nya dikurangi pitch per 2 ya, sama dengan D-nya. D yang dipakai untuk menghitung di persamaan T1 ini. T1 sudah kita hitung, yaitu gesekan antara Euler ya, Euler dan Scrooge ya. Di sini gesekan antar Eulernya. Kemudian kita perlu menghitung gesekan antara basing dengan Kohlernya ini ya, atau kita sebut T2 ya. Oke. Torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan antara mangkok kerah ya, dengan basing atau bos ya. Maka jika dianggap ya uniform pressure atau tekanannya merata di sepanjang basing dan bos ya, maka kita bisa menghitungnya dengan persamaan matematika pakai integral yang agak panjang ya. Mungkin perlu saya ilustrasikan supaya mudah. Diameter dalamnya tentu tidak ada gesekan di sini, ini berlubang kan. Terus kemudian ini diameter luarnya, atau di sini R1, yang sebelah luar adalah R2 ya. Misalnya kita ambil pias kecil warna kuning itu, di pias itu bekerja tekanan yang sama ya, seragam kan tadi, uniform pressure. Maka besarnya gaya gesek sama dengan tegangan geser ya, dikalikan D dikalikan dengan A ya, pressure-nya sama ya, tau-nya ini sama, kalikan dA ya, tentu akan menjadi gaya gesek ya, gaya gesek di pias yang warna kuning. Nah, torsinya dikalikan dengan
gaya dikalikan jarak tegak lurusnya, yaitu rho. Nah, sekarang DA-nya, DA adalah luas warna kuning yang saya arsir kuning, tentu saja sama dengan kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 2pi rho, karena ini jari-jarinya rho, dikalikan tebalnya pias, yaitu d rho, ya kan? Jadi A-nya bisa kita ganti dengan 2pi rho d rho. Rho-nya, jari-jarinya kita tulis ulang, ya. Jadi untuk daerah yang saya arsir ini, ya, besarnya torsi adalah integralnya, ya. Besarnya torsi adalah ini 2pi rho kuadrat d rho kalikan theta, ya, atau 2pi theta rho kuadrat d rho. Ini torsi pada daerah yang diarsir kuning. Kalau torsi total ya kita jumlahkan, ya, torsi pias berikutnya di bawahnya atau di atasnya sampai memenuhi, ya, luasan antara basing dengan polar ini, ya, dengan kerahnya itu. Ya, atau kita secara matematik kita lambangkan, kita integralkan, ya, rho kuadrat ini 2pi to, 2pi kalikan to rho kuadrat d rho. Tapi karena 2pi dan to itu merupakan besaran konstan, kita bisa bawa keluar dari tanda integral, sehingga sama dengan 2pi kalikan to integral rho kuadrat d rho. Integralnya rho kuadrat d rho mudah, yaitu rho pangkat 3 per 3, ya. 3-nya bisa kita keluarkan dari tanda kurung. Batasnya paling dalam adalah R1, yang luar adalah R2, ya. Sehingga kalau kita masukkan R2 dan R1, maka besarnya torsi adalah 2pi kalikan to bagi 3 R2 pangkat 3 dikurangi R1 pangkat 3. Berapa besarnya tegangan geser to, ya, di sini? To-nya berapa? Kita tahu bahwa to dikalikan A adalah gaya gesek, ya kan? Itu harus melebihi atau sama dengan gesekan, yaitu mu dikalikan gaya normalnya. Gaya normalnya sama dengan W, ya kan, di sini. Sehingga kita bisa menghitung to sama dengan mu aksen, gesekan antara basing dan polar, dibagi dengan A. A-nya lingkaran, tentu saja lingkaran berlubang ini, sama dengan pi R2 kuadrat dikurangi lubangnya R1 kuadrat. Kalau kita masukkan harga to di sini, ya, to-nya kita masukkan, maka pi-nya saling menghilangkan, ya. Maka kita bisa memperoleh 2 mu aksen, gesekan antara polar dengan basingnya, per 3 W, ya kan? I-nya hilang dengan pembilang dan penyebutnya ini kita tulis R2 pangkat 3 kurangi R1 pangkat 3, yang penyebutnya ini kita tulis juga di sini R2 kuadrat min R1 kuadrat. Ini adalah besarnya torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan antara polar dengan basingnya, ya. Mengikuti anggapan uniform pressure kondisinya. Nah, berikutnya ada rejim untuk T2, ya. Kalau yang pertama tadi adalah uniform pressure, kita untuk yang rejim yang kedua kita mengikuti uniform wear, ya. Kondisinya dua titik ekstrim, yang pertama adalah uniform pressure, yang satunya adalah uniform wear, ya. Saya jelaskan secara singkat saja karena ini sebenarnya agak panjang, ya. Wear atau keausan itu tentu berbanding lurus dengan beban, ya kan. Semakin besar bebannya, maka semakin mudah dia aus. Beban W atau berat yang diangkat atau gaya normal, ya.
Dan tentu dia juga berbanding lurus dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan, ya, maka semakin mudah dia haus ya. Banyak faktornya, bisa karena suhu tinggi banyak implikasinya ya. Ya, dan juga bisa karena pengulangan yang lebih banyak dengan besarnya kecepatan. Uniform wear itu berarti V dikali V konstan ya. Uniform kan, makanya konstan, V kali V konstan. Sehingga untuk R semakin bertambah besar, kita tahu untuk kecepatan putar tertentu, maka semakin besar R-nya, kecepatan linearnya akan semakin besar, karena kecepatan linear itu sama dengan omega dikalikan R ya kan? Semakin besar R-nya, maka kecepatan linearnya semakin besar. Dan karena kondisi uniform wear menuntut V kali V konstan, maka R semakin besar, V semakin besar, V-nya semakin turun ya. Gaya normalnya harus turun. Kalau tidak, dia tidak memenuhi uniform wear ya, kondisi yang dipersyaratkan. Kemudian sebaliknya, kalau R-nya turun, V-nya turun, dan W-nya naik. Sedangkan torsi sama dengan W kali R ya kan. W-nya untuk R naik, W-nya turun, V-nya naik, sehingga perkaliannya W kali R kira-kira konstan ya. Atau pada semua R kita bisa mengatakan torsinya konstan ya. Ya, kita pilih saja jari-jari rata-ratanya, mudah ya. Maka T2 sama dengan koefisien gesek antara basing dengan polars, kita kasih aksen ya, mu aksen untuk membedakan antara gesekan ulir dengan skrupnya ya, skrup dengan ulirnya, murnya, skrup dengan murnya. Kalau mu itu gesekan antar ulir, kalau mu aksen gesekan antara basing dengan polars. Kemudian kita kalikan W dan melihat kondisi torsi yang konstan, maka kita pilih R rata-rata saja, yaitu R1 ditambah R2 bagi 2. Ya, ini merupakan jari-jari rata yang sebenarnya juga W rata juga ya. Oke. Baik mengikuti rejim uniform wear maupun uniform pressure, maka T yang dibutuhkan adalah T1 ditambah T2 ya. T2 adalah gesekan yang dibutuhkan untuk mengatasi gesekan antara basing dengan polarnya. Kapan kita menerapkan uniform wear? Itu jika pelumasannya baik ya. Banyak kondisinya, jenis logam juga menentukan ya. Kita ikut rejim yang uniform wear atau kita ikut rejim yang uniform pressure ya. Biasanya untuk kemudian ngitungnya pakai uniform wear ini ya, dianggap pelumasannya baik dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Meresume rumus-rumusnya ya, bagaimana mendapatkannya sudah dijelaskan. Ya, untuk mengangkat beban ya, kita boleh menggunakan salah satu dari dua rumus, yaitu P sama dengan W sin alpha bagi mu cos alpha ditambah mu cos alpha dibagi cos alpha min mu sin alpha, atau kita menggunakan rumus yang P sama dengan W tangen P per alpha ya. P perlu diketahui sebelumnya ya, sama dengan inverse tangen dari mu. Ya, ini pilih salah satu antara 1A1 atau 1A2. Kemudian T1 sama dengan P kali D per 2. D-nya adalah D pitch. Nah, kemudian T2 bisa pilih salah satu atau kalau diminta ya pilih dua-duanya. Yang pertama mengikuti rejim uniform pressure ya. Yang kedua mengikuti rejim uniform wear. Begitu ya.
rumus-rumusnya kita tinggal aplikasikan untuk soal. Sekarang kita akan mengaplikasikan rumus yang baru kita turunkan dalam sebuah contoh soal ya. Power screw untuk mengangkat beban ya, berarti W-nya tahu ini 550 kg ya. Kalau mau dalam satuan SI ya dikalikan G ya kan, ini massa kan, tapi gaya itu juga kadang-kadang dinyatakan dalam kilogram juga berarti. Nah, jika dia berupa ulir square diameter rata-rata, berarti diameter rata-ratanya tahu, berarti R1 tambah R2 bagi 2 tahu ya. Dan jarak pitnya 1 cm ya. Berarti bisa untuk mencari alfa kan? Ya. Karena sisi tegaknya tentu saja sama dengan pitch, kelilingnya sama dengan PR kuadrat ya. Kelilingnya sama dengan 2PR atau sama dengan BD. Kemudian sisi mangkok yang bergesekan dengan basing atau bos memiliki diameter rata-rata 6,5 cm ya. Ini berarti ini juga tahu R1 plus R2 bagi 2-nya tahu ya. Terus kemudian koefisien gesek ulir yaitu mu sama dengan 0,15. Koefisien gesek antara basing dengan coolernya, dengan mangkoknya 0,18. Nah, nanti tentu kita bisa menghitung T1 dan T2. T1 dan T2 itu nanti harus bisa diatasi oleh roda yang kita bisa memberikan gaya maksimal 14 kilo ya. Tentukan diameter roda yang dicari, diameter rodanya. Nah, begitu sulit kita turunkan sebelumnya di situ. Hitung cara yang paling mudah ya. Mu sama dengan 0,15, pi-nya inverse tangennya dari mu, ketemu 8,531 derajat. Ya, berapa alfanya ya? Tangen alfa sama dengan pitch per PD. Sehingga alfanya sama dengan inverse tangennya kan, inverse tangennya ini ya. Ketemu 3,648 derajat. P kalau kita pakai rumus yang W tangen I plus alfa sudah ada semua, W-nya 550 kg, I-nya yang sudah kita cari tadi, kemudian alfanya juga sudah kita temukan. Maka kalau ini kita jumlahkan adalah 12 sekian derajat dikalikan tangannya 12 sekian dikalikan 550 kg ketemu 118,696 kg ya. Gaya P-nya. Karena W-nya masih dalam kilogram ya P-nya dalam kilogram. Kalau Anda mau menyatakan dalam Newton ya bisa dikalikan dengan G. Oke, atau kita pakai rumus yang satunya. Ya, hasilnya sama saja ya. Cuma di sini kita nggak perlu mencari I, tinggal memasukkan rumus. W-nya beratnya 550 kg, alfanya tahu, mu-nya tahu, tinggal kita masukkan, ketemu hasil yang sama. 118,696 kg. Sehingga T1 akibat P ini gesekan pada ulir, yaitu torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan pada ulir sama dengan P kalikan D per 2. D per 2 nya juga tahu tadi 5 cm. Sehingga kalau kita kalikan T1 nya sama dengan 296,741 kg cm. Sekarang kita menghitung berapa torsi yang berapa diameter yang diperlukan oleh minimal dari roda ya. Ini adalah gambar roda, kita putar dengan dua tangan ya.
Yang di sini kita kasih gaya F, yang sebelah kiri juga kita kasih gaya F ya. Oleh karena itu ada dua torsinya ya, yang diberikan oleh F sebelah kanan dan F sebelah kiri, sehingga ini dua kali ya. Gaya yang diberikan maksimal 14 kg ya. Jarak tegak lurusnya tentu saja R-nya ini, yaitu D/2, D roda dibagi 2 ya. Sehingga ini saling meniadakan duanya. D roda sama dengan torsi yang dibutuhkan untuk mengatasi gesekan pada basing dan bulir tadi sudah kita hitung, sama dengan 618,491 kg cm ya. Kalau kita bagi 14 akan ketemu 44,178 cm. Jadi diameter rodanya minimal 44,178 cm. Ya, mungkin ini soal ini hampir mirip ya, bisa Anda tinjau. Sebuah power screw digunakan untuk mengangkat beban ya. Ulirnya ulir square ya. Di pitch-nya tahu, diameter rata-rata tahu, jarak pitch-nya tahu, gesekannya diameter rata-rata untuk collar dan boss ya. Rata-ratanya 6,5, koefisien geseknya juga sudah tahu. Jika ulir dari power screw diputar dengan roda berdiameter 40, jadi ini diameternya malah diketahui ya, berbeda dengan tadi. Dan gayanya tahu juga 15, yang ditanyakan justru beban berapa yang bisa diangkat. Jika gayanya cuma 15, ini hampir mirip juga ya angkanya, dan diameternya 40. Cuma yang ditanyakan ini berbeda ya, berapa W yang bisa diangkat jika gaya yang diberikan pada roda cuma 15 kg ya. Mirip saja, saya rasa mahasiswa bisa menyelesaikannya. Kita sudah membahas gaya yang diperlukan untuk menaikkan ya beban. Sekarang kalau menurunkan beban, maka arah P horizontal seperti terlihat pada gambar ya, ke kiri. Dan gaya gesekannya karena menurunkan beban arahnya ke bawah sana ya, gaya gesekannya tetap melawan arah pergerakan menjadi ke atas. Mungkin perlu menganalisa gaya-gaya pada arah yang sejajar dengan bidang miringnya. Kita anggap yang ke kiri positif, maka komponen gaya P yang sejajar dengan bidang miring adalah P cos alpha ya. Kemudian komponen arah W ke kiri tentu dia adalah W sin alpha, di depan sudut kan yang sejajar dengan bidang miring, W sin alpha positif juga ke kiri. Yang ke kanan adalah gaya gesek sama dengan mu kali N nya, kali Rn itu sama dengan 0. Rn nya tentu saja adalah mu Sn ya. N nya adalah komponen dari gaya F tegak lurus dengan bidang miring nggak ada, maka yang ada adalah komponen P yang tegak lurus dengan bidang miring ke sana ke atas, arahnya adalah yang P W P kalikan sin ya, di depan sudut ya kan, yang komponennya ke arah atas ke sana. Terus kemudian yang komponen W arah tegak lurus bidang miring ke sini adalah di tempat sudut kosinus W kosinus alpha ya. Sehingga kita bisa mencari Rn-nya, kita tinggal substitusikan ke situ. Ini kita tulis ulang dua persamaan yang terakhir kita dapatkan.
Sekarang kita tinggal mensubstitusikan Rn-nya ke persamaan 1, sehingga kita peroleh P cos alpha tambah W sin alpha. Nah, ini jadi plus tetapi dibalik ininya ya, sama saja. Mu P sin alpha dikurangi W cos alpha, atau kalau kita masukkan min mu dikalikan ini hasilnya sama ya. Oke. Kumpulkan. Kita bisa kumpulkan yang P ya. Dari suku pertama adalah P cos alpha, dari suku ketiga P kalikan mu sin alpha. Kemudian kita kumpulkan yang W, yang dari suku ketiga adalah W kalikan mu cos alpha, negatif ya, min W. Kemudian yang sini plus ya, ini harus jadi min biar jadi plus. Ini W sin alpha, kalau kita kalikan min sin alpha menjadi plus W ya kan. Min W mu cos alpha min sin alpha bisa kita pindah ke sebelah kiri kanan tanda sama dengan menjadi positif ya, dan sehingga kalau kita sederhanakan P-nya bisa ini menjadi pembilang penyebut ya, yang tadinya pembilang di sebelah kiri sama dengan, di sebelah kanan sama dengan menjadi penyebut, yaitu W P sama dengan W mu cos alpha min sin alpha dikurangi cos alpha plus dibagi cos alpha plus mu sin alpha. Sama seperti sebelumnya ya, kita mengganti mu dengan tangen pi ya, supaya persamaannya menjadi mudah. Mu yang pembilang maupun penyebut kita ganti dengan tangen pi, dan tangen itu sama dengan sin per cos. Ini juga tangennya kita ganti dengan sin per cos. Kalau kita kalikan cos per cos, yang ini hilang ya. Terus yang sin alpanya menjadi sin alpha cos alpha. Yang bawahnya kita kalikan dengan cos juga ya, cos alpha cos pi ya kan. Yang cos pi yang ini hilang karena dikalikan cos pi. Sama seperti sebelumnya, ini sin cos min sin cos itu sama dengan sin pi min cos alpha ya. Sin pi min cos alpha, benar. Kemudian penyebutnya ya, cos-cos dan sin-sin itu adalah cos pi dikurangi cos alpha ya, dikurangi alpha, cos pi dikurangi alpha, atau ini karena ini sin per cos sama dengan W tangen pi per alpha, sudutnya sama kan. Torsi yang diperlukan ya tentu saja T1 kalikan D per 2 ya, sama dengan setengah D. Ini kita menggunakan P-nya rumus yang pertama, yang sebelah yang paling kanan ini P-nya kita ganti dengan rumus yang sebelum kita sederhanakan dengan faktor P ya. Itu adalah torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan di ulir ya. Sedang torsi di collar dan basing sama saja ya, di bagian kap atas itu diputar ke bawah, diputar ke kanan atau ke kiri, ya besarnya gesekan tetap sama seperti sebelumnya. Ada kasus menarik yaitu kalau kita perhatikan persamaannya ya, terutama yang persamaan yang tengah ini yang sudah kita sederhanakan ya. Jika P lebih besar dari alpha, maka ini sudutnya positif ya. Maka T1 harganya positif ya. Ya, jadi diperlukan gaya ke arah seperti sebelumnya ya, untuk menggerakkan bebannya ke bawahnya.
Tetapi ada yang menarik jika pi adalah lebih kecil atau sama dengan alfa ya. Maka harga tangen di sini, tangen sudut negatif harganya negatif. Maka harga gaya F gaya P yang diperlukan arahnya terbalik ya. Artinya dia akan turun sendiri kalau tidak ditahan oleh gaya ya. Maka kita mengenal desain yang overhauling screw itu artinya dia akan turun sendiri. Kalau kita memilih desain screw-nya salah ya, kalau tidak kita tahan maka dia akan turun sendiri. Sedangkan kalau desainnya benar, namanya self locking screw, dikasih beban dia tetap mengunci ya, diperlukan gaya meskipun kecil ya, seperti terlihat ke arah kiri pada bidang miring yang kita gambarkan. Ada rumus di sini yang untuk menurunkan beban yang baru saja kita turunkan ya. Ini sebelum kita perkenalkan pi, ini setelah kita perkenalkan pi ya. Sebenarnya ya sama saja ya rumusnya dengan ini, cuma mengganti nilai dari alfa itu dengan bilangan negatif. Karena sin bilangan negatif sama dengan min sin. Ini kan min sin. Sedangkan cos dari negatif itu tetap cos, ya, tetap positif dia. Cos dari negatif ya, tetap positif. Min dari bilangan negatif, sin bilangan negatif adalah min jadi plus di sini. Sama juga untuk rumus 1B2 dan rumus 1A2 ini sama, cuma kita mengganti alfanya dengan bilangan negatif. Itu untuk menurunkan beban. Rumus untuk gesekan di torsinya yang diperlukan maka ya sama seperti mengangkat beban. Demikian juga gesekan di rollers dan bushing sama saja, bisa mengikuti rejim uniform pressure atau mengikuti rejim uniform wear ya. Ada kumpulan video menarik ya yang bisa Anda lihat di YouTube. Ada 3 link yang alamatnya saya sampaikan di slide ya. Tapi Anda perlu hati-hati dengan simbol-simbolnya ya. Mungkin simbolnya berbeda meskipun maknanya sama ya. Karena simbol yang saya tulis di slide ini saya menggunakan kurmi ya. Tidak mengikuti yang ada di video. Silahkan menyaksikan video yang linknya bisa dilihat pada alamat itu berikut ini. Welcome to ilectureonline. One of the practical applications of the concept of a wedge is when you look at screws, and in this case we're looking at what we call a square threaded screw. What we're trying to do is we're trying to turn it counterclockwise so that the screw will come out. So we have pending motion upward. And the way we look at it is that the screw will have a certain amount of weight pushing down. That could be because it's holding something down or simply using the weight of the screw. We're going to push against it like here at the edge of the angle at a distance r away from the center of the screw. So this is the moment arm, this is the force applied, Fp, such that the force applied to the thread itself can be found by taking F of P and multiplying times the ratio of the moment arm of the applied force divided by the radius of the screw itself, the mean radius of where the thread touches the object in which it is screwed. So you can see that large R is much larger than the small r, so the force applied to the screw is very large due to the moment arm right here. So when we take a look at what happens at the thread itself, we can imagine this being the thread of the screw pushing against the object, which of course also is threaded. And so if we're pushing against the screw so that the screw will wind itself upward, we can see that the screw
the thread of the screw will be pushing against the thread of the object that it's embedded in. So the reactionary force will go in this way, which is the sum of the normal force plus the friction force. And again, if you know the coefficient of friction, and in this case, since nothing is moving, we're talking about pending motion upward, we take the static coefficient of friction, and the angle phi is equal to the arctangent of the static coefficient of friction, such that the angle of the reactionary force and the vertical will be the sum of the angle made by the thread, which is called the lead angle, and the angle phi, which is caused by the coefficient of static friction. You must add those two angles together. Notice that this here represents the distance of one complete rotation of the thread, which is 2 pi times r, small r being the radius, the mean radius of the thread. So this is imagined to be the entire distance of one time around the screw, so to speak. And so then you can see that the thread will work its way up, or the screw will work its way up the thread. That's how you want to take a look at it. So we have the weight of the screw, the force applied to make the screw go upward, which is caused by the force here on the handle. And then we have the reactionary force. Now when we take those three forces together, since nothing is moving yet, we're at pending motion upward, we can add the three forces together in a triangle like that, and of course they must add up to 0. So we have the weight of the screw, the force applied due to the moment of the force here, due to the moment applied to the screw, and then we have the reactionary force of the thread. And notice that the angle between the weight, which is the vertical, and the reactionary force is simply the lead angle plus the angle caused by the friction between the surface and the screw. And that's how we want to think about the general concept of a threaded screw, which is very similar to the concept of a wedge. And so that's where that's coming from. And that's how it's done. Welcome to ilectureonline. Now let's take a look at our square threaded screw in the case where we have pending motion downward. Now there's two different cases that you can encounter. One, where the angle phi is larger than the angle theta. The angle phi is the angle between the reactionary force and the normal caused by the coefficient of friction. Theta is what we call the lead angle, the angle made by the thread. So if the angle phi caused by the coefficient of friction is larger than the lead angle, then we have a case here where phi is larger than theta, and that's what we're talking about here. In the next video, we'll switch things around and we'll call the angle phi smaller than the angle theta to see what happens on the case where we have pending motion downward. Now notice the force is applied in the opposite direction, so this is now in a clockwise direction. There's the moment arm of the applied force, and therefore we can say that the force acting on the thread can be found by taking the ratio of the moment arm to the average radius of the thread. Now notice that the reactionary force is in the opposite direction now. Now we're trying to apply a force this way, so the force is trying to push the thread downward. That's what we're trying to do here. We're trying to push the screw downward. Of course, we have the weight helping us down, helping the screw down, and then we have the force applied helping the screw down. So you'll need less of a force in order to do that. Also notice that the angle here between the vertical, the weight, and the reactionary force is now phi minus theta, which is a smaller angle than what we had in the previous video. A smaller angle here means that we need a smaller force in order to get the screw down. That's another way of looking at it. And so that would be the case in which we're trying to get the screw to go downward, both with the help of the weight of the screw and the force applied at the end of the handle there. And that's what the sum of the forces will look like in the case that the angle phi, caused by the friction force, is larger than the angle theta, which is the lead angle of the screw. And that's how it's done. Welcome to ilectureonline. Here we have an interesting situation. We're looking at a screw, a square threaded screw, but here we have a situation where the weight of the screw itself is sufficient to overcome the friction and the screw will actually go down on its own. This is the situation where the angle phi is smaller than the angle theta. The angle phi is the angle calculated
from the coefficient of friction, which is the angle between the normal and the what we call reactionary force, the normal to the surface and the reactionary force, and theta is the lead angle of the thread itself. So if the angle theta is smaller than the lead angle, the screw will actually slide down on its own, and it will require a small amount of force to keep it from going down. It's not a likely scenario unless the weight of the screw is very heavy and there's not a lot of friction between the thread and the object that the screw is going into. So what we have then is we have the situation again where this is the thread of the screw, this is the thread of the object, the angle in between is what we call the lead angle, and this distance here is 2 pi r, which is one circumference of the thread on the screw. Now notice, if theta is the angle between the normal and the vertical, call that theta, it's lead angle, and phi is smaller than that, then the angle between what we call, I'm pointing to the wrong angle here. This should be the angle over here. We should be pointing to this angle right here. So this angle here is equal to phi minus theta. That gives us this angle, which is actually a negative angle when you think about it relative to the vertical. So what happens then is we draw a diagram of the sum of all the forces. Here we have the weight of the screw. Here we have the reactionary force. And then this is the force required to counteract the weight of the screw going down, making the screw going down. So in other words, the weight of the screw will push the screw down, and the force F is required to keep the screw from going down. Now, of course, the force F is the force actually on the screw itself. Now, the force that we apply here is force of P, which acts through a moment arm R. The relationship between F and the force causes that we push physically against the handle right here. Notice that since R is much bigger than little r, this is very large compared to the force required to actually keep the screw from moving. But this is the situation that we have when the friction is so small that phi is larger than theta. And that's how it's done. Baiklah, dengan teori yang sudah kita peroleh dari pemaparan sebelumnya, kita sudah bisa mengerjakan soal nomor 2. Power screw menggunakan ulir ganda ya, dengan diameter rata-rata, berarti di dasar pegungan di pitch-nya 10 cm dan pitch, jarak pitch-nya 2 cm. Karena ini ulir ganda, sisi tegak dari bidang miring atau lead-nya itu kita bisa menghitung 2 dikalikan jarak pitch. Ya, berarti sudut alpanya bisa dihitung. Digunakan untuk mengangkat beban 1810 kg. Kerah atau mangkok memiliki diameter luar 25, diameter dalam 10 cm. Ini berarti kita mengetahui diameter luarnya dan diameter dalam, kita bisa menghitung menggunakan rejim uniform pressure atau menggunakan rejim uniform wear atau kedua-duanya yang boleh. Diketahui koefisien gesek pada ulir 0,15 ininya dan koefisien gesek pada kerah 0,2. Jika digunakan tuas dengan panjang 40 cm, ini tuas berarti F-nya cuma satu sisi ya, tidak dua sisi seperti halnya jika menggunakan roda. Tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan dan menurunkan. Jadi dua buah gayanya dihitung ya, waktu menaikkan maupun menurunkan bebannya. Pada dasarnya ya kita menggunakan rumus untuk mengangkat beban adalah sebelah kiri, kolom sebelah kiri ya, untuk mengangkat beban. Untuk menurunkan beban kita menggunakan kolom di sebelah kanan untuk menghitung gayanya. Untuk menghitung torsinya ya tetap menggunakan rumus yang sama ya, untuk mengangkat maupun menurunkan beban. Sehingga kita bisa menghitung berapa
gayanya pertama kita menggunakan bantuan pi ya, rumus yang lebih sederhana. Ya, pertama kita hitung alfanya dulu. Tangen alfa sama dengan sisi tegaknya, karena ulir ganda 2 dikalikan pitch-nya 2 cm dibagi dengan sisi mendatarnya, yaitu keliling dari lingkaran sama dengan PD atau 2 PR. Maka kita memperoleh nilai alfa sama dengan 7,295 derajat. Sekarang tangen pi sama dengan mu, yaitu 0,15 koefisien gesek dari ulir. Maka kita memperoleh pi inverse tangennya 0,15, yakni 8,531 derajat. Sekarang kita menghitung gaya. Yang pertama, saat menaikkan beban ya W tangen pi plus alfa. Kita tinggal memasukkan angkanya, W-nya 8.810 kg, sudutnya alfa pi sama dengan 8,531, alfanya 7,295. Kalau kita masukkan angkanya, kita hitung sama dengan 513,062 kg ya. T1 sama dengan P dikalikan diameter rata-rata ulir dibagi 2 ya. Maka diameter rata-ratanya ulir tadi 10 cm, kalau kita hitung ketemu 2565 2565 kg cm. Satuannya harus konsisten. T1 sudah ketemu, T2 kalau kita menggunakan rezim uniform year, maka T2 sama dengan mu aksen koefisien gesek antara kerah dengan asingnya dikalikan W beratnya dikalikan jari-jari rata-rata ya. Ini per 2-nya saya bawa ke sini, tinggal D-cup ya, rata-rata, diameter rata-rata. Diameter rata-rata sama dengan diameter luarnya ditambah diameter lubang dibagi 2. Ini diameter rata-rata. Mu-nya 0,2, W-nya 1810 kg, ini 2 yang ini. Membagi 2 ini untuk mencari diameter rata-rata. Sehingga kalau kita kalikan sama dengan 3167,5 kg cm. T-nya, T total adalah sama dengan torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan ditambah torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan pada ulir ditambah torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan pada kerah ya. Kalau kita jumlahkan ketemu 5.732,81 kg cm. Maka kita bisa menghitung F. Torsi yang dibutuhkan ini harus diatasi oleh torsi yang diberikan, yaitu F dikalikan panjang lengannya. Karena panjang lengannya 40 cm, maka F-nya sama dengan 5.732,81 kg cm dibagi 40, satuannya tinggal kilogram, besarnya 143,32 kg. Itu saat menaikkan beban ya. Dan ya kita tinggal ganti alfanya dengan min alfa saja. Mudah kan kalau menggunakan metode ini. Maka P-nya ketemu ya, P-nya sama dengan W tangen 8,531 dikurangi 7,295. Nanti kalau kita masukkan angkanya, kita hitung sama dengan 39,041 kg ya. Jauh lebih kecil memang. Ya, kemudian T1-nya sama dengan ini menggunakan metode 39 kalikan 041 dikalikan jari-jari ya.
Ini jari-jari rata-ratanya, karena diameter rata-ratanya 10 cm, kita bagi 2, dan kita kalikan 39,041 kg, satuannya menjadi kilogram centimeter. Angkanya 195,203 kilogram centimeter. T2-nya ini berarti menggunakan rejim uniform wear ya, sama seperti sebelumnya ya. 0,2 bagi 2-nya ini diameter rata-ratanya, harganya sama persis dengan sebelumnya. Kemudian kita tambahkan T1 tambah T2, ketemu 33.362,7 kg cm. F-nya dibagi lengannya 40 sama dengan 84,07 kg ya, lebih kecil. Saya ada lembar itu. Ini kelihatan, ini yang saya pakai untuk menghitung adalah uniform wear tadi. Kalau kita pakai uniform pressure ya bisa ya lebih besar, cuma ya ini maka gaya yang diperlukan lebih besar, 148 dibanding 143. Saat menurunkan ya lebih kecil lagi ya, yang uniform wear 84, uniform pressure 88,9158. Ini cuma angka-angkanya saja, metodenya seperti yang baru dijelaskan saat menjelaskan soal, kecuali uniform pressure ini rumusnya berbeda dengan uniform wear memang. Kita akhiri dulu seri pelajaran power screw yang kedua, nanti kita lanjutkan dengan power screw seri yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.